Tidak ada keberkahan dalam rumah tangga ketika rumah tangga kita tidak disertai dengan melaksanakan perintah-perintah Allah. Coba rumah tangganya betul-betul mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti menjadi baiti jannati. Nabi yang mengatakan, Nabi itu rumahnya bukan kayak kita, legante, bumi junjunan alit, tanahnya sedikit, tidak kayak kita banyak besar tanahnya, besar teh loteng deh. Tapi dia ngasiana 2 siki deh. Kita Nabi itu sempit kecil, tapi di balik itu Nabi katakan baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Tara pasea di mana? Jeung pamajikan. Ya imah lega gawekeun pasea we jeung pamajikan. Tuh akur jeung pamajikan. Hah? Mana baiti jannatina? Apa penyebabnya? Karena kita tidak ikut cara yang dicontohkan, rumah tangga yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tidak bisa dinikmati harta yang ada pada diri kita, rumah yang megah, mobil yang mewah, tidak bisa kita nikmati. Namun sababna pasea wae atuh piraku pasea nikmat. Nikmat tuh pasea wae. Tadi ini karena kita meninggalkan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam melaksanakan rumah tangga. Kalau kita lakukan rumah tangga yang diajarkan seperti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cara rumah tangga Nabi itu seperti apa? Kalau kita suami harus bagaimana? Lihat Nabi. Nabi itu menggembirakan istri itu tidak gengsi. Tidak gengsi, Nabi itu menggembirakan hati istri. Ya, sampai-sampai pernah beliau ingin menggembirakan hati istri. Setelah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meminum suatu air dari gelas, itu bekasnya oleh Nabi diambil. Lalu Nabi minum dan Nabi mencari tempat yang diletakkannya bibirnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Di mana tadi Siti Aisyah nih minum ini? Posisi gelasnya di sebelah mana ini? Menaruh itu pipi kepada gelasnya, bibirnya sampai situ menggembirakan hati istri. Kungsi uteh kurang kitu ka pamajikan. Aku mah urut maneh aing mah. Ayo urang pun nyeri hati atuh pamajikan. Nyeri hati teh tanyakeun ka pamajikan. Si akang gitu-gitu teuing. Ya contoh baginda Nabi Muhammad, beliau sangat menghargai, sangat memuliakan, sangat ya menggembirakan kepada sang istri. Sampai situ beliau ingin menggembirakan ai urang kumaha meujeuh we pasea wae jeung pamajikan. Ya, jadi hate wae pamajikan omongan urang meujeuhna we. Ya, tapi kalau kita mengikuti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wah, pasti baiti sanaos duit pas-pasan tetap baiti jannati. Ya. Syaratnya satu, ikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua sudah ada aturannya. Mau jadi pejabat ada aturannya, mau jadi ulama ada aturannya. Mau jadi pedagang ada aturannya, mau jadi pembisnis ada aturannya, semua sudah ada aturannya. Ya, tinggal kita mau tidak melakukannya, itu saja. Mau kita tidak menyontoh kepada Rasulullah SAW? Coba. Nabi itu mengajarkan kalau kita dagang harus jujur. Kalau kita dagang jangan kurangi timbangan, bahkan usahakan. Kalau kita mau menimbang untuk orang lain, lebihkan. Kalau timbangan tersebut untuk kita, kurangi untuk kita. Mun urang keur batur, leuwihan keur batur mah. Gitu. Namun keur urang sorangan, alusna kumaha? Kurangan keur urang sorangan mah.
Kan bae batu nu leuwih kudu kitu. Ya, di dalam bisnis pun sudah ada aturannya semua. Orang tibalik keur batur dikurangan. Gitu. Keur sorangan di lo. Meujeuh, teu berkah. Jangan berdusta. Hah? Wah, buya lamun teu ngawadul mah kumaha atuh moal untung gede dah gitu. Urang mah geus goreng sangka kana syariat atuh meujeuh we teu berkah rumah tangga. Ya. Usahana teu karena kita sudah tidak mengikuti cara yang diajarkan oleh syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.